Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Selanjutnya, salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat beliau lah kita dibawa dari alam jahiliyah, dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini, sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Semoga kita termasuk daripada golongan beliau yang mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi, tesis, disertasi, dan karangan ilmiah populer. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Fadil Ferdi Rahman. Saya adalah mahasiswa dari STAI Ibnu Sina Batam dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, langsung saja tanpa panjang mukadimah lagi. Materi pertama itu adalah tentang skripsi. Apa itu skripsi? Banyak daripada kita yang tidak tahu apa sih itu skripsi dan lain sebagainya. Skripsi itu memiliki pengertian sebagai berikut. Ini menurut KBBI, itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Skripsi itu adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa. Itu adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya, yaitu strata 1 atau S1. Ada pengertian lain tentang skripsi, yaitu menurut Dr. Andes Jarwanto. Itu dia mengungkapkan skripsi itu adalah sebuah karangan ilmiah yang disusun oleh seorang mahasiswa program sarjana dari hasil-hasil penelitiannya atas dasar analisis data primer dan analisis data sekunder. Istilah skripsi itu hanya digunakan di negara kita saja, yaitu negara Indonesia. Sedangkan negara lain seperti Australia itu untuk S1-nya dia menggunakan tesis sebagai acuan untuk lulus atau tidaknya mahasiswanya. Tesis itu skripsi itu bertujuan agar mahasiswanya mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya. Mahasiswa yang mampu menulis skripsi dianggap mampu memadukan pengetahuan dan keterampilannya dalam memahami, menganalisis, menggambarkan, dan menjelaskan masalah yang berhubungan dengan bidang keilmuan yang diambilnya. Skripsi itu memiliki beberapa tahap-tahapan. Di antaranya tahapan penyusunan skripsi itu yang pertama itu adalah penentuan topik dan dosen pembimbing. Dalam menentukan topik, kita bisa mengajukan sendiri atau ditawari oleh dosen pembimbing kita. Itu biasanya ada beberapa dosen pembimbing mempunyai proyek penelitian dan menawari mahasiswa untuk ikut dalam penelitiannya dan dijadikan sebagai bahan untuk skripsinya. Yang kedua, itu adalah pembuatan proposal penelitian. Setelah mendapatkan topik penelitian dan dosen pembimbing, kita buat proposal
usulan penelitian yang pada intinya memuat apa yang akan kita teliti beserta timeline atau waktu pengerjaannya. Nanti proposal usulan penelitian tersebut kita presentasikan kepada guru pembimbing kita. Setelah di-ACC oleh guru pembimbing, proposal penelitian setelah selesai di-ACC, penelitian boleh dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Yang ketiga, itu adalah penyusunan skripsi. Dalam tahapan penyusunan skripsi, penelitian mulai dilakukan beserta penulisannya atau cara penulisan skripsi tersebut. Itu dosen pembimbing itu adalah bertugas membimbing mahasiswa dalam meneliti dan menulis skripsi tersebut. Kegiatan ini itu biasanya dinamakan bimbingan. Yang keempat itu adalah namanya sidang akhir. Sidang akhir setelah kita menyusun skripsi, kita akan mempresentasikan skripsi yang kita buat tadi itu kepada dosen penguji. Sidang ini itu disebut dengan sidang akhir atau sidang sarjana. Dalam sidang inilah yang menentukan lulus atau tidaknya mahasiswa tersebut. Baiklah, kita akan memasuki tentang materi kedua, yaitu tentang tesis. Tesis itu adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karya ilmiah untuk mendapatkan gelar sarjana strata 2 atau S2. Karakteristik tesis itu memiliki ada beberapa, guys. Jadi antaranya saya akan membagikan 4. Yang pertama, itu berfokus pada kajian mengenai salah satu isu sentral yang tercakup dalam satu disiplin dalam ilmu pendidikan sesuai dengan program studi yang ditempuh oleh mahasiswa yang bersangkutan. Yang kedua, itu merupakan pengujian empirik terhadap posisi teoritik tertentu. Yang ketiga, itu adalah ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kecuali untuk program studi bahasa asing. Yang keempat, itu menggunakan data primer sebagai data utama yang dapat ditunjang oleh data sekunder. Tesis itu ada beberapa jenis. Di sini saya akan beberapa jenis tesis. Diantaranya itu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang metode pengambilan data menggunakan survei yang disebarkan kepada subjek penelitian. Yang kedua, itu penelitian kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang pengambilan data dan pengambilan data itu menggunakan metode wawancara dan observasi lapangan secara mendalam. Baiklah, kita akan masuki materi ketiga, yaitu tentang disertasi. Apa sih itu disertasi? Disertasi itu adalah karangan ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar doktor atau S3 yang mencoba menciptakan sesuatu teori baru, atau ini adalah suatu teori yang baru yang belum ada sebelumnya. Itu dia akan menguji hipotesis yang disusunnya yang didasari oleh teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Disertasi itu memiliki beberapa unsur. Di antaranya yang pertama adalah bagian awal atau bagian pertama. Secara umum, bagian awal atau bagian pertama terdiri dari yang pertama itu terdiri dari cover. Yang kedua adalah halaman sampul. Yang ketiga adalah pernyataan originalitas. Yang keempat adalah halaman riwayat hidup.
Yang kelima adalah ucapan terima kasih. Yang keenam adalah abstrak. Sedangkan yang ketujuh itu adalah ringkasan. Yang kedelapan adalah daftar isi. Yang kesembilan itu adalah daftar tabel. Yang ke-10 daftar gambar. Dan 11 adalah lampiran. Sedangkan bagian kedua itu adalah bagian isi atau bagian utama daripada disertasi. Terdiri dari bab pertama itu adalah pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah. Sedangkan bab kedua itu adalah telaah pustaka yang terdiri dari empirical, forensic model, dan diseminasi teoritis. Sedangkan bab ketiga itu adalah metode penelitian. Metode penelitian dalam disertasi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah jenis dan sumber kata. Sedangkan yang kedua itu adalah populasi dan sampel. Yang ketiga adalah metode pengumpulan data. Yang keempat itu adalah teknik analisis data. Sedangkan yang terakhir itu adalah pengujian hipotesis. Jadi apa sih perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi? Baiklah, sini saya akan merangkul apa sih perbedaan antara ketiga tersebut. Perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi itu yang pertama, skripsi itu bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam penulisan ilmiah secara baik sehingga lebih menekankan pada penerapan ilmu, metodologi penelitian. Sedangkan tesis itu bertujuan untuk pemecahan masalah secara mendalam atau mencari solusi praktis atas masalah di lapangan. Yang ketiga itu adalah disertasi. Disertasi itu membangun teori baru atau konsep baru yang selama ini belum ada. Itulah perbedaan antara ketiga hal tersebut, yaitu skripsi, tesis, dan disertasi. Baiklah, kita akan masuki materi selanjutnya, yaitu tentang menulis karya karangan ilmiah populer. Keberadaan karangan ilmiah populer di majalah dan surat kabar, di samping menjadi wahana untuk mengkomunikasikan iptek kepada masyarakat awam atau umum, itu juga membawa misi menghibur atau menjadi selingan entertainment bagi pembaca majalah atau surat kabar tersebut. Oleh karena itu, misi seperti itu, maka sebuah karangan ilmiah populer itu harus menarik pembaca majalah dan surat kabar untuk membacanya. Karangan ilmiah populer itu memiliki karakteristik atau ciri khas. Yang pertama, apabila pembaca artikel jurnal adalah profesional atau spesialis dalam suatu disiplin ilmu, maka pembaca karangan ilmiah populer itu adalah masyarakat umum atau awam. Yang kedua, apabila penulis artikel jurnal selain memberikan nama, lembaga akademik tempat ia bekerja serta kualifikasi akademiknya, maka penulis karangan ilmiah populer menuliskan nama tanpa informasi lain kecuali ia adalah seorang reporter. Yang ketiga, apabila artikel jurnal ditulis dengan kalimat yang lebih kompleks dan relatif panjang, maka karangan ilmiah populer itu ditulis dengan kalimat-kalimat singkat dan sederhana serta ia mudah dibaca. Karangan ilmiah populer itu juga memiliki gaya penulisan. Di antaranya, yang pertama, mulai karangan itu dengan pendahuluan yang kreatif yang mampu merangkul atau mencuri perhatian si pembaca. Yang kedua, gunakan bahasa yang kolokial, yaitu bahasa yang informal, untuk mengembangkan hubungan yang dekat antara penulis dan pembaca. Sedangkan yang ketiga itu tingkatkan dimensi human interest
dari karangan ilmiah populer yang ditulis, yaitu dengan cara memasukkan unsur kriteria, anekdot, dan humor pada karangan tersebut. Yang keempat, itu tiap paragraf harus terstruktur dan terstruktur dengan cara yang sama. Mungkin itu saja penjelasan tentang skripsi, tesis, dan disertasi serta menulis karangan ilmiah populer. Apabila ada salah kata ataupun salah lainnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.